saum yang baik adalah saum yang benar-benar menjaga seluruh panca indera kita dan menjaga hati kita. Kita terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah sebagai tujuannya. La maqsuda illallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita persiapkan ya, mulai dari rutinitas bangun kita, tahajud kita. Kita awali Ramadan ini sebagai pintu gerbang lagi untuk memulai memperbaiki sholat tahajud kita ya. Bangun benar-benar sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan bagimu. Dari yang fardu 5 waktu ditambah dengan tahajud. Mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau, mengutus engkau, membangkitkan engkau nanti maqamam mahmuda, dalam makom yang terpuji di akhirat, jadi selebritis mahsyar. Ya. Mau jadi selebritis mahsyar? Di dunia orang pingin jadi selebritis, nujum, mau jadi artis, cari yang populer, padahal cuma sementara. Kenapa nyari-nyari yang sementara? Bukankah batin kita pingin kebaikan, pingin kenikmatan itu yang abadi? Tapi kenapa kita malah mengejar-ngejar kenikmatan yang sementara? Ya, supaya jadi aktris di mahsyar nanti. Di dunianya orang biasa, tapi di mahsyarnya dibangkitkan nanti di sana jadi orang luar biasa. Khafidatur rafi'ah. Yang di dunianya hebat-hebat, pejabat publik misalnya, artis, khafidatur rafi'ah, maka Allah akan jungkalkan, Allah akan jatuhkan ke serendah-rendahnya martabat di mahsyar nanti. Nauzubillahi min. Ada orang yang di dunianya biasa-biasa, tapi ketika dibangkitkan di mahsyar ternyata jadi orang luar biasa. Selamanya luar biasa. Kemudian kita sahur, ya, sunnah sahur. Ya, disunahkan sahur, makan sahur. Kemudian sholat subuh berjamaah ke masjid. Siap? Ya. Sholat berjamaah ke masjid. Sampai kapan? Sampai isyraq. Man shallal fajra jama'atan thumma jalasa yazkurullaha hatta tartafi'a syamsu thumma shalla raq'ataini fakana lahu ka ajri haji wa umratin tamatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, nah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat. Imam Al-Ghazali menamai sholat sunatnya isyraq, dikaitkan dengan waktu terbitnya matahari. Hatta tartafi'a asyamsu, waktu syuruk, waktu isyraq. 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya. Nah, baru kita selesai melaksanakan rutinitas ibadah kita. Kemudian yang ngajar, yang belajar, mencari rizki, bertebaran di muka bumi. Ya, jangan malas-malasan. Sebab itu bagian daripada ibadah kita. Keluarnya keringat kita mencari rizki yang halal, mencari ridho Allah, maka Allah gantikan menjadi malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali yang jidmah, usianya sudah lanjut,
ya, sudah tidak layak lagi bekerja, jadilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Rizkinya ya tidak termasuk asbab, tapi termasuk tajrid, makom tajrid. Rizkinya ditanggung oleh Allah, nggak usah pakai cara sendiri, nggak usah pakai asbab, nggak usah pakai cara bekerja, tapi Allah yang mendatangkan rizkinya. Disebut makom tajrid. Hidupkan masjid, maka Allah yang akan menghidupkan rizki baginya mereka. Nah itu makom tajrid bagi yang sudah sepuh. Kalau di zaman Nabi namanya ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang-orang yang terus memakmurkan masjid. Ya, masjid rame karena ada ahlus sufah yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Dia menghidupkan masjid ya, dengan sholat berjamaah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran, tilawatul azkar di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, sampai datang waktu maghrib. Nah, kemudian kita setelah sholat isya, ya kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Ya, sholat sunat tarawih dari roha, artinya pelaksanaannya itu santai. Nabi melaksanakan sholat tarawih setelah sholat 2 rakaat salam, kemudian santai dulu, santai dulu, kemudian baru ke rakaat berikutnya. Ya, jangan sampai sholat tarawihnya itu terburu-buru, ya, tergesa-gesa. Nah, justru sunnahnya adalah lebih rileks. Bagaimana supaya dengan sholat itu seperti Nabi ya bersabda kepada Bilal, arihni bis sholat, arihni bis sholat. Wahai Bilal, relaksasikan aku dengan sholat. Qomat Bilal. Kemudian Nabi sholat, sholatnya tenang sekali. Mutmainnah, dalam sholatnya tenang sekali. Arihni bis sholat. Dengan sholat itu menjadi tenang. Ya, karena hatinya menghadap kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, sehingga setelah sholat itu menjadi rileks, ya, rileks tubuhnya, rileks badannya, tenang hatinya. Nah, inilah kita perbaiki saum kita, momentum terbaik bagi setiap diri kita dengan datangnya bulan Ramadan.